Jagung bakar. Yang bawah. Ada ini, Mas. Rasa karamel mentega. Enggak, aku tuh ini mah yang ini enggak. Gimana? Semangat? Kabarnya happy dengan Allah. Bentar. Di mulut kamu ada saus. Mana? Ya kak. Sini. Dasar si bos lagi enak tidur. Lungguh rokokan kebal-kebul kalau nyebut kopi, ngelamun sidik pikirane ngobat mabit tekan mimpi. Pokok sehat-sehat selalu untuk laki-laki berwajah tenang tapi isi kepalanya sedang berperang. Kalian hebat. Berhasil merebut bola, masih dikuasai Leghut, berliku-liku, menari-nari di lapangan Huda, masih Leghut. Ini dia, Andriano, pemain yang ingin dikontrak Barcelona tapi menolaknya dan tetap membela Ngujung FC. Bego banget lo bang, nggak apa-apa bego, asal jangan Barca. Hahaha, halah Madrid. Ndang ayo, wes bae pulang iki. Bacaan. Bacaan sih. Sama ini lah. Adik. Terus dek, menyeran. Ya, wah kuat dek. Apa iki? Letak. Apa itu? Oh.
นี่ Dek. Matanganmu. Dah, tahap ya. Dik. Lagi ngapain di situ? Ngapain di situ? Lagi nunggu ongkong. Istrimu aku. Terus ngumpet situ. Halo guys, dek baleni ngeternek lu. Guys, dah ya toh. Baleni ngeter lagi kancane pandeng. Kira iku lho, iki lho. Ha ya toh. Iki ada. Jadi tidur rawane mana raine iki lho. Tidur ni raine ngaran rawane mana. Tak raine jadi rawane mana. Dah, kira iku, kayak dah, kira iku. Sini harus udan ya mene tinggal ngopi sana ya. Lemah padas atas koyo gini. Kena iki pancet tebing iki. Apa kowe gelem tak santet wetengmu tak iseni radio tak setel wayang. Di alami levo ya. Lagi icin mbakku. Lagi urip lho ya, jajal to. Wis dembek-mbek udan ra kamera masih ngeflek kasih nang bawaan lagi sing duwe masih. Nyekeli bathuk lho. Ya Java wong tani. Icin ovo-ovo kok angel men. Lagi urip iki. Jamfer udan patang jam wis ngelimpruk kabeh lho to. Oh lagi urip lagi ana iki wasino. Iki wong sing duwe iki nggo facecam mbek VVO iki. Iki bareng mbek Promax. Terus nang ngene iki lho apik Java wong tani ngene iki. Masalah apa di iki. Aduh jelepot wong tani. Ngopi Kang Sob, rokokan.ต้องมีแบบน้ำครับอาจารย์Samburan dulu. Atas. Mas, jangan malu dengan pekerjaanmu. Karena yang kotor itu bajumu, bukan uangmu. Ternyata masih banyak juga yang belum tahu bahwa sekarang sudah ada PT yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Cuma bermodalkan 50.000 doang dan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Yes, PT perorangan. Yang udah tahu, ya udahlah ya. Ini buat yang belum tahu aja. Untuk bisa membuat PT perorangan, kalian harus menyiapkan KTP pribadi dan NPWP pribadi. Selanjutnya kalian masuk ke www.hu.go.id. Kalian masukkan data-data pribadi kalian ke sana. Nanti kalian akan mendapatkan dokumen perusahaan, SK Kumham dan NPWP perusahaan. Oh ya, biaya 50.000 bisa kalian bayarkan secara online. Setelah mendapatkan dokumen SK Kumham dan NPWP perusahaan, masuk lagi ke oss.go.id dan masukkan data-data perusahaan kalian di sini. Nanti kalian akan mendapatkan dokumen atau nomor induk perusahaan. Kalau mau bikin rekening perusahaan juga bisa. Kalian tinggal bawa dokumen-dokumen perusahaan tersebut ke bank bila mau bikin bank perusahaan. Suatu hari Mas Dimas gak masuk kantor. Mas Kiki nanya ke Mas Sarif, Sarif,
Dimas kemana ya? Lalu kemudian Mas Arif bilang sama Mas Kiki, gak tahu bos gitu. Kira-kira apa anggapan Mas Kiki? Gue punya tim gak peduli banget. Apa yang harus dilakukan Mas Arif meskipun nggak tahu keberadaan Mas Dimas? Apa yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Maka yang akan lakukan Mas Arif adalah, oh Mas Kiki lagi nyari Dimas ya, wait Mas, bentar ya, izin ke WA dulu. Hindari kata-kata tidak tahu. Sebaliknya, dari tim Anda yang butuh sesuatu, Mas kalau terkait sama ketentuan ini PTO-nya apa ya? Kita sebagai bos, kalau bilang nggak tahu, gue juga belum baca. Kredibilitas kita sebagai bos akan gimana? Lah bos gue ditanya apa-apa nggak tahu, gue males. Punya bos dia nggak ngerti apa-apa gitu. Akan begitu. So apa yang akan bisa kita lakukan sebagai bos kalau nggak tahu? Ya kita sangat perlu untuk menghindari kata-kata ini dengan bilang apa? Oke, kita cari dulu yuk PTO-nya sama-sama. Atau boleh kok kita instruksikan misalnya, karena boleh tolong nggak Sarif? Karena saya juga memang belum terinfo saat ini, boleh nggak dibuka PTO-nya seperti apa gitu. Pertanyaanku, apakah Anda siap semuanya yang ada di sini untuk bisa membangun jembatan itu menjadi jembatan yang kokoh? Benar? Siap semuanya? Siap. Kalau Anda siap, saya sekarang punya uang. Ada yang mau? Sama ini tadi saya tanya Anda siap? Anda bilang mau. Kalau nggak bergerak, dapat nggak uangnya? Enggak. Cuma ngemeng doang kebanyakan. Makanya kalau tadi Anda bilang, Anda siap nggak membangun jembatan? Jangan cuma siap. Di dalam kelas ini kan orang-orang yang akan berhasil adalah orang-orang yang bergerak. Apa tadi yang dilakukan oleh Mas Anggi? Dia langsung bergerak, nggak cuma ngomong mau. Tapi dia langsung bergerak loh. Langsung maju ke depan gitu. Untuk bisa mengambil kesempatan itu. Setiap peluang pasti ada buat Anda. Tapi apakah Anda mau mengambil peluang itu dengan cara Anda bergerak? Gak cuma Anda ngomong doang di mulut Anda. Saya punya uang lagi sekarang. Uangnya lebih banyak. Ada yang mau? Masalahnya adalah kalau Anda tidak memanfaatkan peluang pertama, kesempatan itu nggak datang 2 kali teman-teman. Anda harus optimalkan kesempatan pertama, karena kesempatan kedua tuh nggak selalu ada. Saya berusaha lagi nih buat Anda ya. Saya punya uang lagi nih. Anda mau apa enggak? Salim dulu. Dapat uang langsung salim ya. Hari ini sebelum kita ngomongin komunikasi dan lain-lain, kita akan kembali dulu kepada diri kita. Dan setiap diri kita harus punya aura itu agar ketemu sama orang yang mau menyumbangkan banyak kebaikan ke tempat Anda, yang memberikan banyak bantuan kepada orang yang membutuhkan, senang ketemu Anda. Yang harus Anda lakukan adalah sapa duluan. Begitu datang nggak usah nunggu mereka yang bilang assalamualaikum, tapi Anda sudah langsung berdiri, bergerak, langsung Anda bilang assalamualaikum. Itu gimana kabarnya, sehat ya Bu ya? Mereka kan happy ketika datang ke sini. Aku nggak salah orang, nitip donasi ini kepada orang yang tepat gitu. Laju peduli emang luar biasa. Nanti akan begitu pemikirannya. Itu pengen banget untuk merubah dunia, tapi ternyata dunia itu nggak bisa dirubah kalau kita nggak bisa merubah diri kita sendiri. Maka hari ini aku lebih bijak, bukan dunia yang harus kurubah, tapi diriku yang harus berubah, sehingga aku bisa berkontribusi terhadap dunia. Aku setuju bahwa impian itu artinya Allah yang menentukan itu. Tapi coba tanyakan, refleksi ke dalam diri kita. Apakah kita memang sudah betul-betul optimal dalam melakukan ini semua, ataukah kita hanya menyerah pada keadaan? Saya kasih nasihat satu ya, pakai kapanpun dan dimanapun relevan, membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Nasihat itu adalah satu kalimat ya, ini akan berlalu. Satu kalimat, ini akan berlalu. Jadi, ini menarik, jadi kita ngalami apa saja. Kalau seneng ya biar tidak lupa diri, kalau susah ya biar tidak putus asa. Ada kalimat, ini